Pria itu hanya membeli bakat secara acak di toko dewa, dan bisa berdiri sejajar dengan dewa dengan tubuh biasa. Jika beruntung, dia bisa dapat beli satu gratis satu, maka dia akan menjadi yang terkuat di dunia. Tapi sehari sebelumnya, aku hanyalah orang tanpa bakat. Apapun yang kulakukan, bakatku selalu dinilai orang lain. Karena di dunia ini, bakat adalah segalanya. Setelah gagal wawancara, aku meninggalkan perusahaan itu. Tapi tak lama setelah keluar dari perusahaan, hujan deras turun. Ini membuatku mengutuk langit. Kenapa semua orang membenciku, meskipun aku tidak berbakat? Lalu kenapa? Setidaknya biarkan aku hidup. Tapi sekarang, langit sialan ini ingin membunuhku. Duar, sepertinya langit mendengar kutukanku, dan mengekspresikan ketidakpuasannya dengan petir. Ini membuatku berbalik dan mengangkat tangan tengahku, ingin memaki dewa petir. Tapi sedetik kemudian, mataku melihat langit dengan tak percaya, karena petir itu langsung menyambar tubuhku. Saat terbangun lagi, sebuah lowongan kerja muncul di hadapanku. Ini membuatku tertegun, karena tertulis para dewa menunggumu. Sekembalinya ke rumah, aku mulai memikirkan apa yang terjadi. Aku menyadari setelah tersambar petir, tubuhku tidak terluka sama sekali. Satu-satunya hal yang tidak kupahami adalah jendela informasi yang terus melayang di atas kepalaku. Tiba-tiba, otakku meledak. Mungkinkah aku telah bangkit setelah tersambar petir? Tapi kupikir itu tidak mungkin. Jendela informasi ini dan jendela status para Awaken agak berbeda. Saat itu juga, jendela informasi tiba-tiba berubah menjadi jendela pekerjaan paruh waktu. Ini membuatku terkekeh. Aku benar-benar pekerja paruh waktu pilihan Tuhan. Bahkan setelah bangkit, aku masih harus bekerja paruh waktu. Aku segera menerima tugas pertamaku. Klien, Thor, Dewa Petir. Pekerjaan, membangun ruang bawah tanah Midgard. Melihat ini, aku langsung menerimanya. Setelah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu, aku memulai perjalanan kerja paruh waktu pertamaku di alam dewa. Tapi bahaya pun datang. Seekor monster tiba-tiba muncul dan menerjangku. Tapi untungnya, sebuah tangan besar langsung mencekik lehernya. Orang yang datang adalah klienku, Thor. Dan dia sangat penasaran dengan identitasku. Karena yang bisa menerima tugasnya, setidaknya adalah dewa yang kuat. Melihat penampilanku, dia menduga aku adalah dewa dari Asia. Untuk berjaga-jaga, aku berpura-pura menjadi dewa gunung kecil yang tidak dikenal. Setelah mengetahui identitasku, Thor berkata dengan penuh arti, "Ku dengar dewa gunung selalu melindungi manusia. Ini agak bertentangan dengan pekerjaanmu kali ini. Karena pekerjaan kali ini adalah membangun tempat uji coba untuk manusia." Dalam perkataan manusia, tempat latihan itu juga akrab disebut sebagai Dungeon. Barulah saat itu aku tahu bahwa di planet biru, Dungeon yang terus muncul entah dari mana, sebenarnya adalah ujian yang diturunkan oleh para dewa. Dan saat ini, aku harus membangunnya bersama para dewa. Selanjutnya, aku terus berpindah-pindah di antara berbagai lokasi. Banyak dewa memujiku, tapi aku berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Karena hanya dengan memindahkan barang, aku bisa mendapatkan rasa terima kasih dari para dewa. Tak lama kemudian, aku mendapatkan kasih sayang dari dewa pemimpin, Kak Merah. Dia membawaku ke dalam Dungeon. Barulah saat itu aku menyadari betapa mengerikannya Dungeon. Coretan acak di lantai, ternyata adalah susunan sihir yang kuat. Dan di dalam kotak yang mereka bawa, penuh dengan laba-laba beracun, dan manusia kadal yang sangat kuat. Saat kami masuk lebih dalam ke Dungeon, sepasang mata tiba-tiba terbuka dalam kegelapan. Tiba-tiba ia menerjang keluar. Jiwa ragaku tercerai-berai. Tapi sedetik kemudian, dia dan Kak Merah di sampingku mulai tertawa. Dia bilang padaku jangan khawatir. Mereka saat ini tidak agresif. Tapi setelah Dungeon selesai dibangun, mereka tidak akan seperti ini lagi. Makhluk-makhluk ini sangat cerdas dan licik. Dan setelah itu, kami tiba di bagian terdalam Dungeon, ruangan bos Minotaur. Setelah memeriksa semuanya, aku dan Kak Merah melaporkan pekerjaan kami kepada Thor. Mendengar itu, Thor dengan sangat antusias mengantarku turun secara pribadi. Saat palu raksasa itu jatuh, arus ruang waktu muncul kembali. Dan aku kembali ke rumahku yang berukuran 5 meter persegi. Detik berikutnya, sebuah notifikasi dari sistem muncul. Tuan Liu, gaji Anda telah ditransfer. Toko dewa telah dibuka. Kemudian, aku langsung memeriksanya dengan tidak sabar. Berbagai artefak ilahi yang mempesona langsung membuatku tercengang. Tidak hanya bisa menukar berbagai macam senjata super, bahkan kemampuan semua dewa utama dapat dipelajari. Tapi mereka semua memiliki satu kelemahan yang sama, terlalu mahal. Dengan tidak menyerah, aku membolak-balik toko sampai akhir. Yang mengejutkanku, semua barang di toko gila-gilaan murah. Aku girang bukan main. Bakat terkuat yang diketahui manusia adalah peringkat S. Tapi yang terburuk di toko adalah peringkat S ganda. Sekarang, gaji sehari kerjaku bisa ditukar dengan bakat ilmu pedang peringkat S ganda.
Saat notifikasi pembelian selesai muncul, tubuhku tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Kekuatan yang sangat besar, langsung memenuhi tubuhku. Bonus spesial. Beli satu gratis satu. Dapatkan gratis satu barang lagi. Hanya hari ini, beli satu gratis satu, dengan peringkat yang sama dengan barang yang dibeli. Aku langsung meneteskan air mata bahagia. Kemudian, tanpa ragu, aku langsung memilih bakat bela diri. Yes, besi harus ditempa agar kuat. Bisa dibilang aku sudah menjadi orang kuat. Tiba-tiba, kesadaranku melayang. Rasanya seperti mau meledak, tapi aku tidak tahu bahwa sistem sedang memperkuat fisikku. Tak lama kemudian, kapasitas paru-paruku telah meningkat, dan daya tahan tubuhku juga telah meningkat. Samar-samar, aku seperti bermimpi tentang ibuku. Saat aku terbangun lagi, tanpa sadar aku sudah tidur sampai malam. Aku bergegas memanggil jendela status untuk melihat keadaanku. Asteris ding, asteris. Bakat ilmu pedang dan bela diriku adalah es ganda. Saat ini aku mengerti, bahwa karena inilah aku bisa bekerja untuk dewa. Ini membuatku takjub, aku yang tidak memiliki bakat sama sekali, menjadi dewa. Mungkin tidak ada yang akan percaya jika aku mengatakannya. Saat itu, ibuku menelepon. Aku mengangkat telepon dan hendak memberitahunya kabar baik. Tetapi ibuku malah memintaku untuk tidak datang ke rumah sakit. Ini membuatku bingung, kenapa tiba-tiba dia menyuruhku untuk tidak ke rumah sakit? Saat aku hendak menanyakannya, aku mendengar suara dari seberang telepon. Ada tanda-tanda kemunculan Dunggeon di dekat rumah sakit. Dimohon semua orang segera mengungsi. Mendengar berita itu, aku segera berlari ke rumah sakit. Wajahku penuh kepanikan. Aku tidak akan membiarkan ibuku celaka. Di sisi lain, petir menyambar dan awan gelap menyelimuti area di dekat rumah sakit. Pihak militer dengan cepat mengerahkan tim penyelamat terbaik di sekitar area tersebut. Para wartawan juga langsung meliput berita ini. Saat itulah, aku baru sampai dengan taksi. Sesampainya di sana, aku masih agak bingung, dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, asteris ding, asteris. Sistem memberitahu, keterampilan indera terpusat A telah dihasilkan. Kemudian, aku bisa merasakan bahkan wajah orang-orang di sekitar dengan jelas. Tidak hanya itu, dalam radius 200 meter dariku, semua percakapan orang-orang sampai ke pikiranku. Ini membuatku takjub dengan kemampuan indera terpusat. Namun, yang terpenting sekarang adalah menemukan ibuku. Aku pergi ke depan dan meminta orang itu untuk membiarkanku masuk, karena keluargaku ada di dalam. Namun, aku ditolak. Dia bilang padaku, bahwa Dunggeon Labirin akan muncul di dekat rumah sakit. Begitu pria itu selesai bicara, petir menyambar di belakangku. Asteris swos, asteris. Seberkas petir jatuh dari langit. Benar saja, sebuah pintu masuk Dunggeon muncul di rumah sakit. Tetapi Dunggeon ini mengejutkanku, karena tak disangka-sangka, itu adalah pintu masuk Dunggeon yang kubangun. Aku mengumpat, menyebut diriku bodoh. Kali ini, aku benar-benar seperti menembak kakiku sendiri. Saat itu, aku melihat seorang pria terluka di dekatku. Tanpa ragu, aku membantunya dan membawanya ke tempat aman. Tetapi saat itu juga, aku tersentak. Dengan sangat cepat, aku mendorong pria itu. Asteris swos, asteris. Sebuah pisau terbang melewati kami berdua. Aku menatap pisau itu dengan kepala berdengung. Pria itu berbisik menyuruhku lari, karena di belakangnya muncul monster kadal. Kemudian, lebih banyak monster kadal muncul dan menyerbu dengan pedang mereka. Manusia pun tak mau kalah. Senapan mesin disiapkan untuk membalas. Dengan fisik monster buaya yang kuat, peluru senapan mesin tidak bisa menembus tubuh mereka. Sebaliknya, aku terjebak di antara kedua kubu dan tidak bisa bergerak. Saat itu, monster buaya melihatku dan mengayunkan lengannya. Pisau di tangannya terlempar. Pisau itu hanya berjarak 10 cm dariku. Otakku kosong. Ting, skill A, fokus indera, aktif. Tepat saat pisau itu akan menembus kepalaku, aku mengangkat tanganku dan menangkap punggung pisau itu. Ku sendiri pun tidak mengerti bagaimana aku bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa menangkap pisau itu? Sebelum aku sempat berpikir, monster kadal mengincar seorang pria yang terluka. Terpaksa, aku berlari ke arahnya, dan memeluk monster kadal itu. Pihak militer melihat ada manusia yang masuk ke medan perang dan segera berhenti menembak. Tapi sekarang aku sudah berada di kepungan monster kadal. Seluruh tubuhku gemetar. Kenapa aku nekat masuk ke sini? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Melihat monster itu menyerang, aku ketakutan sampai menangis. Saat itu, skillku aktif. Fokus indera, skill A, sweet. Aku dengan mudah menghindari serangan monster kadal. Di belakangku, monster kadal lain menyerbu ke arahku. Aku menghindar dengan gerakan menyamping. Jadi ini efek skill fokus indera. Aku bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Lalu aku menerjang salah satu monster. Boom, skill S ganda. Bakat bela diri, aktif. Buk, satu pukulan menerbangkannya puluhan meter.
Aku sangat terkejut. Seranganku ternyata efektif. Dan yang lebih mengejutkan, tubuhku terasa semakin ringan. Sepertinya aku sudah terbiasa bertarung. Dengan sedikit gerakan, aku bisa menghindari serangan monster kadal. Aku memutar tubuhku dan melancarkan tendangan tinggi ke belakang. Tendanganku mendarat tepat di wajah monster buaya. Aku melakukan salto ke belakang dan mendarat di belakang monster buaya lainnya. Kerak, satu tendangan mendarat, menghancurkan tengkoraknya. Kapten pasukan tercengang melihat pertarunganku. Dia tidak percaya aku bisa mengalahkan monster-monster itu. Karena di mata mereka, aku hanyalah seorang siswa SMA biasa. Dan memang aku hanyalah seorang siswa SMA. Saat itu, seorang pria berambut putih muncul dan berdecak kagum. Dia berbisik kepadaku, "Nak, kau dari guild mana?" Aku mendongak. Seorang pria parubaya berusia 50-an berdiri di sana. Dia ingin berkenalan denganku. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nanggong Dao, ketua guild gunung. Ku menjabat tangannya dengan sopan. "Senang bertemu denganmu," kataku. Aku tahu mereka datang untuk menaklukkan Dunggeon. Dia mengajakku bergabung dengan mereka. Melihat pintu masuk ruang bawah tanah di depan, aku berpikir aku bukan orang biasa lagi sekarang. Mungkin aku bisa mencobanya. Satu hal lagi, jika perluasan ruang bawah tanah ini tidak dihentikan, monster akan terus bermunculan. Rumah sakit tempat ibuku berada tepat di belakangku. Aku mengepalkan tanganku, membuat keputusan dalam hatiku. Aku memutuskan untuk memasuki ruang bawah tanah bersama Nanggong Daoyi. Setelah memasuki ruang bawah tanah, karena aku sedikit familiar dengan tempat ini, aku berinisiatif untuk memimpin jalan. Nanggong Daoyi tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan memberi isyarat kepada orang berjubah hitam di belakang untuk menandai jalan. Melihat mereka, mereka benar-benar berhati-hati, layak disebut pemain veteran ruang bawah tanah. Saat itu, aku memanggil Nanggong Daoyi, dan mengatakan kepadanya bagaimana kalau aku yang memimpin selanjutnya. Pria berjubah hitam di belakang tampak tidak senang. Kenapa mereka yang senior harus mendengarkan pemburu pemula? Namun, Nanggong Daoyi tetap tenang. Jalan di depan sudah dijelajahi. Aku tampak tidak percaya. Aku mengambil batu dari sudut dan melemparkannya ke dalam. Begitu mendarat, batu itu hancur berkeping-keping oleh senjata tersembunyi. Semua orang tercengang. Jika bukan karena tindakanku tadi, mungkin mereka yang mati sekarang. Aku menjelaskan kepada mereka bahwa jebakan ini dipicu oleh tekanan, dan senjata ini terbuat dari logam campuran khusus. Peralatan pertahanan biasa, serapu plastik busa di hadapannya. Meskipun mekanismenya tidak rumit, tapi lebih mematikan dari yang dibayangkan. Bahkan Nanggong Daoyi pun bingung. Dari mana anak kecil ini mempelajari semua ini? Agar tidak ketahuan, aku hanya bisa berdehem. Ini rahasia dagangku, tidak bisa sembarangan dibicarakan. Setengah jam kemudian, mereka mengikutiku. Sampai di depan pintu batu bergambar laba-laba. Aku berkata kepada mereka, mulai sekaranglah bahaya yang sesungguhnya. Kalian harus ikuti aku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Mereka semua diam, menyatakan bahwa mereka pasti akan mengikutiku. Aku mengintip sedikit. Aku menemukan sebuah ruangan di depan. Saat membangun tempat ini dulu, aku menaruh banyak kotak berisi telur laba-laba di sini. Tapi sekarang aku tahu strateginya. Jadi aku berencana untuk membakar semua telur mereka. Suara swos. Keterampilan konsentrasi sensor diaktifkan. Tiba-tiba aku mendengar teriakan minta tolong. Aku menghentikan orang berjubah hitam dan menyuruh mereka menunggu. Ada sesuatu yang harus aku konfirmasi. Beberapa saat kemudian, aku berkata, "Jangan membakar tempat ini. Ada penyintas di dalam." Nanggong Daoyi segera memerintahkan. Ditemukan tanda-tanda adanya orang hilang yang selamat di kedalaman ruang bawah tanah. Jadi sekarang prioritas utama kita adalah menyelamatkan mereka. Dia menatapku dengan tajam, meski dia tidak tahu metode apa yang kugunakan. Dia yakin aku tahu lokasi para penyintas. Jadi, aku ditunjuk sebagai perwakilan untuk misi penyelamatan ini. Aku tiba-tiba tertegun. Kenapa aku yang jadi perwakilan? Aku hanya siswa SMA biasa. Orang-orang tidak menunggu aku menolak. Seorang gadis mendekatiku. Dia perlahan berkata, "Tuan Liu Tande, dalam misi penyelamatan ini, Anda hanya perlu memberitahu kami lokasi para penyintas. Tim pendukung akan mengurus sisanya." Sangat mudah. Mendengar kata mudah, aku tiba-tiba tertawa. Aku hanya perlu memastikan aku tidak dalam bahaya. Lalu aku memintanya melepaskan tanganku. Setelah selesai bicara, dia pergi. Dan sebelum pergi, dia memintaku membawa pedang untuk berjaga-jaga. Setelah dia pergi, aku merasa ada yang aneh. Sepertinya aku belum pernah menyebutkan namaku. Bagaimana dia tahu? Beberapa saat kemudian, kami tiba di ruangan bos. Saat itu, aku merasakan adanya pergerakan aneh di atas. Kukira pasti ada monster di atas sana. Benar saja, seekor laba-laba racun merah raksasa muncul, dan membuat mereka lengah. Pada saat yang sama, Nanggong Daoyi mengambil pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Dengan satu tebasan, dia membelah laba-laba menjadi dua. Dia menenangkan semua orang agar jangan panik.
dan mengikuti rencana semula. Sementara itu, persepsiku terus meluas hingga ke tempat terdalam. Di sana, aku menemukan mumi manusia yang terbaring. Kukira orang-orang ini adalah para penyintas yang kurasakan. Melihatku membawa para penyintas pergi, Namong Daoyi tampak lega. Sebelumnya, dia belum sepenuhnya percaya padaku. Tapi sekarang, tampaknya aku tidak hanya tahu strategi dan struktur ruang bawah tanah ini, tetapi juga bisa menemukan lokasi para penyintas. Bakatku sungguh luar biasa. Setelah para penyintas diamankan, paman itu mengajakku bicara empat mata. Awalnya hanya basa-basi, tanpa aku. Mereka mungkin sudah jadi barbeque. Tiba-tiba aku terkejut, karena ku dengar dia bilang, kalau dia tidak mengenalku sebelumnya. Dia mengira ruang bawah tanah ini kubangun sendiri. Aku tahu ekspresiku saat itu sangat tidak wajar. Jadi aku segera mengalihkan pembicaraan, dan menyuruh mereka untuk mengatur pasukan dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, kami tiba di depan sebuah pintu. Saat mereka bingung peradaban apa ini, aku bilang ini adalah goblin. Ucapanku memancing reaksi beberapa orang. Aku tidak menghiraukan mereka. Ini adalah wilayah goblin. Aku tidak punya ide bagus. Tapi mungkin keahlian konsentrasi indera bisa berhasil. Lalu aku mengusulkan, aku ingin masuk ke dalam pintu ini sendirian. Melihatku ingin masuk sendirian, beberapa orang merasa khawatir. Saat aku bilang aku bisa menangani goblin sendiri, mereka sering menghadapinya. Bahkan ketua guild mengatakan dia tidak bisa membiarkanku masuk sendiri tanpa jaminan. Tapi yang tidak ku ketahui adalah, selama percakapan kami, seseorang menatapku tajam. Dia awalnya berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil baik saat raid bersama ketua guild dan menjadi terkenal. Tapi orang aneh ini terlalu sombong, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk pamer. Aku segera berdiskusi dengan ketua guild. Kami akan masuk bersama, tapi aku yang akan memimpin di depan. Begitu melangkah masuk, aku berbisik agar mereka tidak membuat suara. Tapi tak disangka, peringatanku malah menjadi lelucon bagi mereka. Tiba-tiba, obor yang kami bawa padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Aku memperingatkan mereka untuk tidak menyalakan lampu, tapi dia mengabaikan peringatanku, dan dengan tegas menyalakan lampu. Aku mengumpat dalam hati, bodoh, lalu berteriak agar semua orang tiarap. Ketua guild dengan cepat langsung tiarap di tanah. Sebaliknya, dua orang lainnya ragu-ragu dan tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Dan hasilnya, kecuali orang yang menurutiku tadi, yang lain tertembus panah goblin. Melihat ini, ketua guild berteriak, jangan bergerak. Lalu dia berbisik, jadi ini alasanmu melarang menyalakan lampu? Karena jika dinyalakan, mereka akan menembak ke arah cahaya. Aku berkeringat dingin melihat hujan panah tadi. Mereka tidak akan menyerang kita sekaligus, karena goblin suka melihat kita ketakutan. Di kegelapan, ketua guild terlihat kesulitan. Sulit bertarung jika tidak bisa melihat. Aku menghentikan ketua guild. Serahkan padaku, kataku. Aku bisa bertarung walau tak melihat. Kemudian, di seluruh aula, hanya terdengar suara langkah kakiku. Aku menutup mata, berkonsentrasi, dan mengingat kembali skill yang kugunakan sebelumnya. Seketika, semua gerakan goblin tertangkap oleh inderaku. Ketua guild terkejut. Kemampuan apa yang dimiliki orang ini? Karena hal yang bahkan sulit baginya, ku selesaikan dengan mudah. Aku menghela nafas. Meski goblin telah kukalahkan, ini pertama kalinya aku menggunakan kemampuanku dengan begitu beresiko. Lain kali aku harus lebih berhati-hati. Aku menoleh ke ketua guild. Ayo lanjutkan, kataku. Tak lama kemudian, kami tiba di ujung labirin. Ruangan bos terakhir, monster Minotaur. Saat kami masuk, ketua guild berseru, aura yang kuat. Saat itu juga, panel sistem menampilkan Minotaur. Pemujaan manusia telah dimulai. Silakan pilih kambing hitam tanpa nama. Ini membuatku sedikit bingung. Apa maksud kambing hitam ini? Lalu aku memanggil ketua ke samping dan menjelaskan aturan mainnya. Tapi tindakanku membuat orang yang iri padaku tadi semakin iri. Lalu, untuk merebut penghargaan, dari sudut pandangnya, bos ini tampak sangat lambat. Hanya berdiri diam menunggu mereka serang. Tidak perlu membuat rencana apapun. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan keahliannya. Lalu dia perlahan mendekat. Minotaur mengarahkan panahnya. Aku berbalik dan menyadari ada yang tidak beres. Aku segera berteriak agar dia berhenti melangkah. Pria itu berteriak marah. Jangan kira aku akan percaya omong kosongmu. Diam di sana dan biarkan kau mengambil semua penghargaan. Saat itu, dia melangkah, langsung masuk ke wilayah Minotaur. Sistem mengirimkan peringatan, telah memasuki pusat labirin. Kambing hitam tanpa nama akan dipilih secara acak. Dalam sekejap, selain aku dan ketua, 3 orang lainnya terkunci. Hanya aku yang tahu di tempat kejadian, bahwa inilah tanda kambing hitam. Ketua memaki pria itu. Dasar bodoh, kau tahu tindakanmu akan membunuh kita semua? Aku menyuruh ketua untuk berhenti bicara. Sekarang bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah. Karena tubuh Minotaur sudah berada di depan kita berlima. Lalu, ia meraung marah pada mereka.
Seluruh kekuatan Minotaur meledak. Seseorang mencoba melarikan diri, tetapi terjebak oleh penghalang ungu. Minotaur menerjang orang itu. Untungnya, ketua dengan cepat menyelamatkan orang itu. Sambil mundur, ia memanggil semua orang dan menyuruh mereka untuk tenang. Bentuk formasi sesuai rencana. Ketua sendirian maju. Ia mengulur waktu agar semua orang siap dengan formasinya. Awalnya, mereka bertarung dengan imbang. Ketua dalam posisi yang baik dan tidak kalah. Semua orang terkejut. Jika ketua yang turun tangan, seharusnya aman. Aku pun terkejut. Orang tua ini memang luar biasa. Lalu aku tidak menyesal. Tapi dengan kekuatan seperti ini, seharusnya dia tidak bisa mengalahkan Minotaur. Ketua mengerutkan kening dan mengumpat. Sialan. Dengan kekuatannya saat ini, tampaknya dia memang bukan tandingan Minotaur. Serangannya mengenai Minotaur, seperti memukul besi, sama sekali tidak melukai kulitnya. Saat itu, aku berteriak, awas serangan dari samping. Ketua menghindar. Jika dia tidak menghindar, dia pasti mati. Tetapi meskipun begitu, luka di bahu kirinya sangat parah. Jika bukan karena peringatanku tadi, jika dia menerjang maju, kemungkinan besar akan dicincang habis oleh Minotaur itu. Detik berikutnya, ketua guild memberi perintah untuk mengepung Minotaur itu dengan formasi. Meskipun keputusannya tepat, aku merasakan firasat buruk. Sumber kegelisahanku adalah posisi bertahan Minotaur itu. Tiba-tiba aku melihat di tangan Minotaur itu terdapat kilatan petir biru. Hatiku hancur berkeping-keping. Tiba-tiba aku teringat sebuah nama, Thor. Minotaur itu menggunakan kekuatan Thor. Di sisi lain, ketua guild dan yang lainnya tidak menyadarinya. Mereka salah mengira Minotaur itu menunjukkan celah. Tanpa sadar, mereka berada dalam bahaya besar. Saat ketua guild mengira dia menemukan kesempatan, aku berteriak, jangan tebas. Kata-kataku membuat ketua guild melotot. Mungkinkah penilaiannya salah? Saat itu juga, aku meluncur dengan cepat. Dalam sekejap mata, aku berada di depan Minotaur dan menendangnya. Tatapan Minotaur itu semakin beringas, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Keringat dingin mengucur di dahiku. Firasat buruk. Sepertinya aku terlambat selangkah. Detik berikutnya, cahaya terang meledak di depan kami. Semua orang tercengang oleh serangan Minotaur itu. Bahkan ketua guild pun kalah. Ketidakpuasan di hatiku mencapai puncaknya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku membangkitkan bakatku. Akhirnya aku melihat secercah harapan. Tapi aku tidak rela mati di sini. Tiba-tiba tanganku menyentuh sebuah pedang. Aku tersenyum kecil. Sepertinya aku lupa aku masih punya satu skill lagi. Perlahan aku berdiri. Saatnya menguji skill ini. Aku tidak akan mati dengan sia-sia. Minotaur itu melihatku berdiri. Kapaknya berputar, bersiap untuk menyerang lagi. Pedang di tanganku perlahan bersinar. Bakat ganda es. Skill pedang berhasil diaktifkan. Aku tersenyum licik. Aku tidak akan mudah mati. Jadi, Minotaur, bersiaplah untuk mati. Minotaur itu meraung. Matanya merah darah. Siapapun yang berdiri di depannya akan dihancurkannya dengan kapaknya. Srit, aku mengayunkan pedangku. Suara dengungan yang kuat memenuhi arena. Siap mati, Minotaur, kataku pelan. Pada saat yang sama, skill pedang ganda esku aktif. Aku menghadapi tubuh besar Minotaur itu tanpa rasa takut. Srit, tebasan membelah ruang. Terlalu cepat untuk dilihat. Dalam sekejap, aku melewati Minotaur itu. Rak, satu tanduk Minotaur itu terpotong. Ketua guild tercengang. Kapaknya bahkan tidak bisa melukai Minotaur itu. Tapi aku berhasil memotong tanduknya. Sebenarnya aku hanya berjudi. Tapi saat menggenggam pedang ini, aku merasa sangat kuat. Bahkan ketika Minotaur itu berdiri di hadapanku melepaskan auranya, aku bahkan tidak meliriknya. Aku hanya mengayunkan pedangku dan menebasnya. Yang membuatku penasaran adalah, aku jelas-jelas belum pernah menyentuh pedang sebelumnya. Tapi aku bisa merasakan pedang itu seperti bagian dari tubuhku. Mungkin ini karena bakat ilmu pedang tingkat SS yang kubeli di toko. Saat itu, Minotaur itu menatapku dengan tajam. Saat ini, dia masih punya satu nyawa tersisa. Tanpa ragu, dia mengangkat kapaknya dan menyerangku. Serangannya tiba-tiba, Minotaur itu berpikir aku pasti akan mati di tangannya. Tapi, aku malah menggunakan Yaijutsu di tempat. Aku menebas Minotaur itu 7 kali, dan memenangkan pertarungan ini. Ketua guild semakin terkejut. Dia melihat aku menebas 7 kali berturut-turut. Namun, dia masih sulit untuk percaya. Dengan kemampuanku saat ini, mungkin aku bisa masuk 10 besar dunia. Di luar Dungeon, beberapa orang sudah melihat tim kami keluar dari pintu masuk. Itu adalah timku dan ketua guild. Melihat kami keluar, aku sangat gembira. Tapi kemudian, mereka semua mengerubungiku. Berkat aku, mereka semua bisa selamat. Aku menoleh ke ketua guild. Dia tersenyum padaku, dan memintaku untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan hasilnya. Tindakan mereka mengingatkanku pada masa lalu, ketika aku tidak memiliki bakat, dan selalu diremehkan orang lain. Tapi sekarang tampaknya berbeda. Beberapa orang mulai mengakuiku ABS, pemburu tercepat yang menyelesaikan misi. Diwawancarai oleh banyak reporter,
Pertanyaan mereka yang bertubi-tubi membuatku pusing. Berita kilat, pemburu baru bergabung dengan guild macan gunung. Ku harus mengklarifikasi bahwa aku tidak bergabung dengan guild manapun. Berita kilat, pemburu baru menghadapi banyak bahaya. Tapi untuk melindungi orang yang penting, aku memilih untuk mempertaruhkan nyawaku. Sebenarnya, sesederhana itu saja. Aku diam-diam pergi ke rumah sakit tempat ibuku dirawat. Melihat ibuku baik-baik saja, aku merasa lega. Aku membuka ponselku dan melihat beritaku. Dan sepertinya kualitas gambarnya 4K HD. Ini membuatku sedikit kesal. Reporter di negara kita sungguh luar biasa. Mereka bisa merekam dengan sangat baik meskipun situasi di lapangan kacau. Saat berikutnya, sebuah pesan tiba-tiba muncul di panel sistem. Seiring dengan meningkatnya popularitasku, kekuatan dewa meningkat 1000. Aku bingung, mencurigai kekuatan dewa ini adalah syarat yang muncul di lowongan kerja. Benar seperti dugaanku, sistem terus menampilkan bahwa dengan kekuatan dewa mencapai 1000, ku dapat memeriksa lowongan kerja baru. Aku langsung memeriksanya. Lagi pula, aku juga ingin melihat misi apa yang bisa kuambil sekarang. Klien kali ini adalah Hephaestus. Syaratnya adalah kekuatan dewa 1000 ke atas. Mungkin pekerjaan keamanan. Ketika aku melihat itu pekerjaan keamanan, aku meregangkan tubuhku. Tugas ini tidak terlalu sulit. Aku akan melakukannya setelah aku pulang. Tapi tiba-tiba, sistem mengirimkan peringatan. Sudah ada 3 dewa yang mengirimkan lamaran untuk posisi ini. Hal ini membuatku langsung mengklaim bahwa tugas ini adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Segera, aku menekan tombol. Langsung menerima tugas ini. Saat membuka mata lagi, aku sudah sampai di alam dewa. Tanah bahkan membentuk kawah besar karenaku. Dan di depanku adalah bengkel Hephaestus. Aku mengumpat dalam hati, sial. Suhu di sini mungkin mencapai 2000 derajat C. Saat aku masih menggerutu tentang suhu ini, Hephaestus sudah berdiri di belakangku dan menyapku. Aku terkejut dan langsung berdiri membungkuk 180 derajat. Memperkenalkan diri sebagai penjaga yang melamar pekerjaan. Aku berdoa dalam hati semoga dia tidak mendengar gerutuku sebelumnya. Untungnya, dewa pandai besi Hephaestus. Meskipun pemarah, dia juga orang yang ramah. Dia tidak merasa tersinggung dengan tindakanku barusan. Hephaestus meniup terompetnya. Dia ingin memanggil 3 orang. Beberapa saat kemudian, 3 kurcaci berlutut dengan rapi menunggu perintah. Ketiga orang ini membuat Hephaestus sangat pusing, karena tangan mereka tidak bersih. Sedikit saja lengah, barang berharga bisa dicuri oleh mereka. Jadi, dia memanggilku, untuk mengawasi mereka, dan memberi mereka pelajaran. Lalu dia melemparkan tongkat kayu padaku. Tongkat kayu ini adalah replika artefak. Melihat tongkat kayu itu, aku terkejut. Senjata ini sangat kuat. Setiap makhluk hidup yang terkena memiliki peluang 20% untuk pingsan. Hephaestus tersenyum. Selanjutnya, serahkan padaku. Dia ada urusan di luar. Sebelum pergi, suaranya terdengar di telingaku. Tugas kali ini adalah menundukkan mereka dengan kekuatan, membuat mereka bekerja dengan patuh, dan membuat tangan mereka bersih. Aku menggigil tanpa sadar. Tiba-tiba terasa menyeramkan di belakangku. Hephaestus baru saja pergi. Seseorang di belakangku menatapku sambil memegang jam. Aku menoleh, melihat tatapannya yang tajam. Aku bertanya apakah dia ingin minum teh dulu untuk menenangkan diri. Siapa sangka, pria berjenggot ini menunjukkan niat membunuh. Sobat, tidak perlu minum teh. Lebih baik kau pergi saja. Tiba-tiba mataku terasa kabur. Kesadaranku juga mulai memudar. Sebelum pingsan, aku hanya melihat 2 orang lainnya mencuri kalung Hephaestus. Saat sadar kembali, aku mendapati diriku diikat di pilar batu. Keduanya menatapku dengan jijik, padahal sudah pakai pistol bius paling ampuh. Dia masih bisa sadar secepat ini. Benar-benar pantas jadi dewa. Aku berkata perlahan, nyalimu besar juga. Jangan kira kalau aku diikat begini, kalian bisa macam-macam. Ketahuilah, di antara 12 dewa Olympus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe.